warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama belajar pada kesempatan kultum kuliah 7 menit kuliah subuh pada kesempatan pagi ini dengan materi perbuatan yang membuat puasa sia-sia. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati puasa pada tahun ini, sehingga semoga puasa kali ini lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, ada banyak keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang bisa diperoleh. Namun ada beberapa hal yang harus kita hindari agar puasa yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Nasai yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Berapa banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malam. Jadi berpuasa itu bukanlah hanya sekedar bisa menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Namun puasa juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang menjalankan ibadah puasa merupakan orang yang harus mampu mempuasakan seluruh anggota badan dan panca inderanya dari dosa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang justru bisa merusak amalan puasa kita. Karena berpuasa itu diniatkan semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat merusak pahala puasa dan menjadi puasa itu sia-sia adalah diantaranya yang pertama, berkata-kata keji dan mengumpat. Seringkali kita tidak sadar jika kita sedang dalam keadaan emosi dan membuat mulut kita bisa berkata kasar dan menyakiti hati orang lain karena tanpa sadar kita tersulut oleh emosi. Kadang ketika kita tersulut emosi itu tidak sadar kalau kita itu sedang menjalankan puasa, sehingga bisa saja keluar kata-kata umpatan ataupun kata-kata keji, kata-kata kotor lainnya.
yang bisa memicu sebuah pertengkaran. Jadi sebisa mungkin ketika kita sedang berpuasa, kita harus menjaga lisan kita sebisa mungkin untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan atau yang menyulut pertengkaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis muttafaq alaih. Jadi jelas di sini perlunya kontrol terhadap diri sendiri agar kita ketika sedang berpuasa jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor ataupun umpatan-umpatan. Karena sering sekali ya dalam keseharian kita itu sering mendengar orang lain itu berbicara kotor. Yang kedua, yang membuat puasa kita itu sia-sia adalah ghibah. Ghibah atau bergunjing yaitu membicarakan keburukan orang lain atau sejenisnya, ya, mengorek-orek kekurangan orang lain atau membicarakan aib orang lain. Jadi ghibah itu biasa kita sebut dengan gelendengi ya. Kadang kita tidak sadar pagi-pagi pulang dari masjid, habis kuliah subuh, jalan-jalan, kita bercerita-cerita sambil pulang, itu kadang kita tidak sadar, si A bercerita begini-begini, kemudian ada yang menimpali, dan ternyata cerita-cerita itu adalah suatu ghibah. Karena kita tidak sadar, tadi ngobrol-ngobrol, kayaknya obrolannya kok asik, seru gitu ya. Jadi tanpa sadar kita bisa melakukan perbuatan ghibah. Dan yang ketiga yaitu perbuatan yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia adalah berbohong atau berdusta. Hadirin yang saya hormati, perbuatan dusta atau perkataan bohong itu ketika kita mengucapkannya, perkataan itu akan menjadi sumber utama dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat lainnya. Karena kata-kata bohong itu nantinya akan melanjutkan lagi kebohongan-kebohongan yang lain. Ketidakjujuran yang lain yang akan kita ucapkan. Sekalinya kita berbohong, maka kedepannya kita akan sering sekali melakukan suatu kebohongan-kebohongan. Hadirin yang saya hormati, demikian tadi kultum singkat yang mungkin bisa saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan perbuatan-perbuatan yang menjadikan puasa kita sia-sia, diantaranya yaitu berkata-kata kotor atau mengumpat, yang kedua yaitu ghibah, dan yang ketiga yaitu berbohong
atau berdusta. Semoga pada kesempatan Ramadan kali ini kita lebih ditingkatkan keimanannya, kita lebih ditingkatkan ketakwaannya dengan cara kita harus bisa semaksimal mungkin bermuhasabah terhadap diri sendiri. Apa yang masih kurang dari diri kita, mari kita tingkatkan. Apa yang sudah bisa kita kerjakan, mari kita istiqomahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.